a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God. Halo, boleh tahu namanya siapa? Halo, nama aku Reni. Aku Sarah. Nama aku Budian Dasarnegara, biasa dipanggil Budi. Enggak, aku nanya-nanya ke kamu. Nah, aku mau tahu nih, sebelumnya kamu udah pernah dengar belum atau pernah tahu bagaimana pengolahan sampah yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat? Nah, kalau kamu udah tahu, boleh nggak ceritain apa yang kamu tahu? Cerita ya, jadi aku sendiri tuh punya pengalaman di mana aku memanfaatkan suatu sampah gitu dan mengubahnya jadi sebuah barang yang punya nilai guna gitu. Nah, jadi dulu aku waktu masih sekolah tuh aku pernah kayak ngumpulin tutup botol nih. Jadi kayak aku kumpulin tutup botol banyak-banyak, itu aku jadiin sebuah tas. Keren banget. Oke, jadi dari sampah yang tutup botol aja bisa diubah jadi kayak barang yang bisa digunakan kembali. Bener. Ya, betul. Oke, Reini, terima kasih. Makasih. Sisa-sisa makanan itu tidak menumpuk dan tidak menimbulkan bau. Mungkin yang pertama kita bisa pilih sampahnya dulu, kita pisahin antara sampah yang basah sama sampah yang kering. Penusannya ya kita pisahin. Terus sampah yang basah itu nanti kita kayak itu kan basah dengan air kan, kita bisa tiriskan dulu airnya, jadi airnya bakal terpisah kan. Nah setelah itu kan jadi kering. Atau cara lain itu kita bisa buat sampah basah, kayak sampah basah itu kebanyakan tuh kayak sisa-sisa makanan buah-buahan gitu kan, kita bisa buat jadi kayak ekoenzim gitu. Oh benar gitu sih, jadi bisa dipisahin terus kita olah jadi ekoenzim atau produk turunan lainnya. Oke, terima kasih Sarah. Oke, sama-sama. Oke, Budi, menurut kamu apa sih manfaatnya kalau sampah bisa dikelola dengan cara yang lebih ramah lingkungan? Menurutku dengan pengolahan sampah dengan metode yang lebih ramah lingkungan itu bakal berpengaruh besar bagi kehidupan dan lingkungan, pencemaran udara, tanah, dan air juga bisa dapat berkurang. Oke, itu aja? Ya. Oke, terima kasih Budi. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Pak Andi ya, oke. Untuk Pak Andi sendiri, apakah Bapak sudah tahu perbedaan antara sampah organik dan anorganik? Tahu. Tahu, oke. Untuk pengolahannya, apakah Bapak pernah mengolah dari sampah organik tersebut? Selama ini belum pernah. Oh iya, belum pernah. Nggak apa-apa juga. Kalau misalkan tentang sampah organik itu sendiri, apakah Bapak tahu sebelumnya apakah manfaat dari sampah organik itu sendiri? Kalau yang saya tahu sih sampah organik itu buat pupuk juga. Oh iya betul, sampah organik bisa dijadikan pupuk atau kompos, ya gitu. Terus bisa dijadikan biogas juga dan juga masih banyak lagi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Oke, Ibu mau mengetahui arti sampah organik dan anorganik? Mengerti, sampah organik itu sisa sayuran atau makanan. Non organik plastik, dus, kan? Ya. Oke, sebelumnya apakah Ibu pernah mengelola sampah-sampah tersebut? Karena saya pernah mengelola sampah organik, misal bekas sayuran, bekas telur, dijadiin buat pupuk. Oke, jadi Ibu udah pernah ngolah jadi buat pupuk ya? Iya, betul. Apakah Ibu sebelumnya tahu manfaat dari sampah organik selain dari jadi pupuk atau apa? Jadi kompos ya itu kan pupuk juga ya. Iya, biar menyuburkan tanaman ya. Terus apalagi yang ibu tahu mah itu aja. Buat menyubur tanaman aja. Oke, terima kasih. Para bebek. Para bebek. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat sore Bapak. Kenalin, saya Misa Kanaya Butalen dari SIPHR 2006. Jadi di sini saya boleh menjawab Bapak sebentar. Ya, saya dengan Bapak Jajang. Bapak Jajang. Jadi kita mau nanya nih tentang Bapak tahu nggak
kardus, apa lagi ya, besi-besian gitu. Iya. Nah jadi Bapak belum tahu, Bapak pernah ngolah nggak kayak sampah makanan, sisa makanan gitu jadi belum pernah juga. Bapak belum pernah ngolah karena belum tahu kan manfaatnya. Jadi Bapak belum tahu manfaat dari sisa makanan ini. Jadi kalau just info aja, sampah sisa makanan itu bisa jadi kompos dan itu bisa diolah juga Bapak. Jadi nanti kita ada nyediain video cara mengolah sampah sisa makanan untuk diolah jadi kompos. Jadi Bapak bisa cek juga. Terima kasih telah meluangkan waktunya Bapak.